Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan organisasi bisnis dan non-bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Destiara Habibah dengan NIM 237. Yang kedua ada Rizky Kansa Maulana dengan NIM 238. Yang ketiga ada Anissa Fitriani dengan NIM 239. Yang keempat ada Muhammad Fauzan Eka dengan NIM 240. Yang kelima ada Arinda Yosefira dengan NIM 241. Yang keenam ada Rida Zahra dengan NIM 242. Yang ketujuh ada saya sendiri dengan Muhammad Arifin Rais dengan NIM 243. Berikutnya laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari PT Kimia Farma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan pada tahun 2022 yang dimulai dari current ratio dengan hasil 1,05859 atau 1,06%, yang artinya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,05859 aktiva lancar. Yang kedua ada quick ratio dengan hasil 0,663 atau 66,30%, yang artinya setiap Rp1 utang lancar akan dijamin oleh 0,663 rupiah aktiva lancar yang paling lancar. Yang ketiga ada cash ratio dengan hasil 0,268 atau 6,81%, yang artinya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 0,268 rupiah kas dan efek. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada DAR atau Debt Total Asset Ratio dengan hasil 0,541 atau 54,1%, yang berarti total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 54,1%. Setiap Rp1 total aktiva menjamin 0,541 rupiah total utang. Semakin tinggi debt ratio, perusahaan semakin beresiko karena kreditur akan meminta imbalan semakin tinggi. Yang kedua ada DER atau Debt to Equity Ratio dengan hasil 1,179393 atau 117,94%, yang berarti modal perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 117,94%. Setiap Rp1 modal menjamin 1,179393 rupiah total utang. Selanjutnya ada Time Interest Earning Ratio dengan hasil 0,0953 atau 9,53%, yang berarti keuntungan perusahaan hanya bisa menutupi beban bunga sebesar 0,0953 kali. Selanjutnya ada Long Term Debt to Equity Ratio dengan hasil 0,31949 atau 31,94%, yang berarti modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 0,31949. Selanjutnya ada rasio aktivitas yang dimulai dari total aset turnover dengan hasil 0,4719 kali, yang berarti perputaran aktiva selama setahun berputar sebanyak 0,4719 kali. Yang kedua ada receivable turnover dengan hasil 5,0945 kali, yang berarti pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 5,0945 kali. Yang ketiga ada average atau receivable collection period dengan hasil 70.665 hari, yang berarti rata-rata piutang tertagih adalah setiap 70.665 hari. Yang keempat ada inventory turnover dengan hasil 2,0496 kali, yang berarti persediaan selama setahun berputar sebanyak 2,0496 kali. Yang kelima ada average day inventory dengan hasil
75,6475 hari, yang berarti persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 175,6475 hari sebelum dijual. Keenam, ada working capital turnover dengan hasil 20.414 kali, yang berarti modal kerja berputar sebanyak 20.414 kali dalam setahun. Yang ketujuh, ada fixed asset turnover dengan hasil 0,81047 kali, yang berarti aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 0,81047. Rasio probabilitas yang pertama ada gross profit margin menghasilkan 0,3741 atau 37,40%. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar Rp 0,3741. Yang kedua ada operation profit margin menghasilkan 0,005165 atau 0,52%. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp 0,005165 laba sebelum bunga dan pajak. Yang ketiga ada net profit margin yang menghasilkan 0,0098194 atau 0,98%. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp 0,00098194 laba setelah pajak. Yang keempat, ada return on asset atau ROA menghasilkan 0,02437 atau 0,24%. Dengan demikian, setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar Rp 0,02437. Yang kelima, ada return on investment atau ROI menghasilkan 0,004634 atau 0,46%. Dengan demikian, setiap Rp1 total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar 0,004634. Yang keenam ada return on equity atau ROE menghasilkan 0,0101 atau 0,01%. Dengan demikian, setiap Rp1 modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar Rp 0,0101. Yang terakhir ada earning per share atau EPS. EPS sebesar 32 saham. Selanjutnya, analisis rasio keuangan tahun 2022. Rasio likuiditas yang pertama ada current ratio menghasilkan 1,058559 atau 1,06%. Dan demikian, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp 1,05859 aktiva lancar. Yang kedua ada quick ratio menghasilkan 0,663 atau 66,30%. Dan demikian, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp 0,663 aktiva lancar yang paling lancar. Yang terakhir ada cash ratio menghasilkan 0,268 atau 6,81%. Dan demikian, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp 0,268 kas dan efek. Selanjutnya, rasio solvabilitas yang pertama, total debt to total asset ratio menghasilkan 0,541 atau 54,1%. Dan demikian, total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 54,1%. Setiap Rp1 total aktiva menjamin Rp 0,541 total utang. Semakin tinggi debt ratio, perusahaan semakin beresiko karena kreditur akan meminta imbalan semakin tinggi. Yang kedua, total debt to equity ratio atau DER menghasilkan 1,17993 atau 117,94%. Dengan demikian, modal perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 117,94%. Setiap Rp1 modal menjamin Rp 1,17993 total utang. Yang ketiga ada time interest earning ratio menghasilkan 0,0953 atau 9,51%. Keuntungan perusahaan hanya bisa menutupi beban bunga sebesar 0,0953 kali. Yang terakhir ada
long term debt to equity ratio menghasilkan 0,31949 atau 31,94%. Dengan demikian, modal perusahaan dibelanjai oleh utang jarak panjang sebesar 0,31949. Baik, saya Rinda Yosefira dengan NIM 22500912441. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Dalam rasio aktivitas, yang pertama ada total asset turnover, di mana sama dengan net sales per total aset sama dengan 12.857.626.593 per 17.760.195.040 sama dengan 0,723957511 kali. Dengan demikian, perputaran aktiva selama setahun berputar sebanyak 0,723957511 kali. Yang kedua, ada receivable turnover sama dengan net credit on sales per average receivable sama dengan 12.857.626.593 per 1.735.320.078 sama dengan 7,409368886 kali. Dengan demikian, pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 7,409368886 kali. Lalu yang ketiga ada average atau receivable collection period sama dengan average receivable dikali 360 per net credit on sales sama dengan 1.735.320.078 per 12.857.626.593 sama dengan 47,23749.154 hari. Dengan demikian, rata-rata piutang tertagih adalah setiap 47,24 hari. Lalu selanjutnya ada inventory turnover sama dengan COGS per average inventory sama dengan 8.461.341.494 per 2.573.394.639 sama dengan 3,288007741 kali. Dengan demikian, persediaan selama setahun berputar sebanyak 3,29 kali. Selanjutnya ada average days inventory sama dengan average inventory dikali 360 per COGS sama dengan 2.573.394.639 per 8.461.341.494 sama dengan 0,304135537 hari. Dengan demikian, persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 0,304 hari sebelum dijual. Selanjutnya ada working capital turnover sama dengan net sales per current asset dikurangi current liabilities sama dengan 12.857.626.539 per 6.303.413.591 dikurangi 5.980.180.556 sama dengan 39,77819 kali. Dengan demikian, modal kerja berputar sebanyak 39,78 kali selama setahun. Selanjutnya ada fixed asset turnover, di mana sama dengan net sales per fixed asset sama dengan 12.857.626.593 per 6.303.473.591 sama dengan 2,03976840
kali. Dengan demikian, aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 2,039 kali. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama, ada gross profit margin, di mana sama dengan gross profit per net sales sama dengan 4.396.280.099 per 12.857.626.593 sama dengan 0,341920421. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar Rp 0,341920421. Lalu yang kedua ada operating profit margin, di mana sama dengan EBIT per net sales sama dengan 392.883.409 per 12.857.626.593 sama dengan 0,030556449 atau 3,06%. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp 0,030556449 laba sebelum bunga dan pajak. Lalu selanjutnya ada net profit margin sama dengan EAT per net sales sama dengan 289.888.789 per 12.857.626.593 sama dengan 0,022546058 atau 2,25%. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp 0,022546058 laba setelah pajak. Selanjutnya ada return on asset atau ROA sama dengan EBIT per total aktiva sama dengan 392.883.409 per 17.760.195.040 sama dengan 0,022121571 atau 2,22%. Dengan demikian, setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar Rp 0,022121571. Selanjutnya ada return on investment atau ROI sama dengan EAT per total aktiva sama dengan 289.888.789 per 17.760.195.040 sama dengan 0,016322388 atau 1,63%. Dengan demikian, setiap Rp1 total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar Rp 0,016322388. Lalu selanjutnya ada return on equity atau ROE sama dengan EAT per equity sama dengan 289.888.789 per 7.231.872.635 sama dengan 0,040084886 atau 4,01%. Dengan demikian, setiap Rp1 modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar Rp 0,040084886. Lalu selanjutnya ada earning per share atau EPS sama dengan 55 saham. Dengan demikian, terdapat 55 saham yang siap dibagikan kepada investor perusahaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Eka Putra. Di sini saya akan menjelaskan common size dari laporan keuangan PT Kimia Farma, yang dimana aset akun-akun dari aset lancar dan aset tidak lancar dibagi dengan jumlah aset lalu dikali dengan 100
agar menghasilkan common size dari akun aset. Lalu yang selanjutnya yaitu akun-akun ekuitas dan akun-akun liabilitas dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas agar menghasilkan common size dari akun liabilitas dan ekuitas. Di sini saya akan menjelaskan common size dari laporan laba rugi PT Kimia Farma. Yang pertama yaitu seluruh akun laba rugi dibagi dengan penjualan dan pendapatan usaha, lalu dikalikan dengan 100 agar menemukan nilai common size dari akun tersebut. Seperti contohnya, jumlah laba bruto dibagi dengan penjualan dan pendapatan usaha, lalu dikali 100 senilai dengan 37,4014%. Saya Rida Zahra dengan NIM 1242, analisis angka indeks PT Kimia Farma, yang dimana tahun 2022 seluruh akun akan menjadikan 100%. Aset lancar tahun 2022 kas dan setara kas 100%, dan tahun 2021 34,76%. Piutang usaha pihak ketiga tahun 2022 100%, tahun 2021 91,45%. Piutang usaha pihak belerasi tahun 2022 100%, dan tahun 2021 137,68%. Piutang lainnya pihak ketiga 100%, dan tahun 2021 43,81%. Persediaan lancar tahun 2022 100%, dan tahun 2021 84,70%. Biaya dibayar di muka lancar tahun 2022 100%, tahun 2021 62,64%. Uang muka lancar lainnya tahun 2022 100%, tahun 2021 52,30%. Pajak dibayar di muka lancar tahun 2022 100%, tahun 2021 96,3%. Aset tidak lancar atau kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Jumlah aset lancar tahun 2022 100%, tahun 2021 72,94%. Aset tidak lancar, piutang tidak lancar lainnya pihak ketiga tahun 2022 100%, tahun 2021 220,23%. Investasi pada ventura bersama dan entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi tahun 2022 100%, tahun 2021 100%. Aset pajak tangguhan 100%, 2021 137,68%. Properti investasi 100%, 2021 99,32%. Aset tetap 100%, 2021 96,56%. Aset hak guna tahun 2022 100%, tahun 2021 109,02%. Goodwill tahun 2022 100%, dan tahun 2021 100%. Aset tidak berwujud selain goodwill tahun 2022 100%, tahun 2021 98,51%. Aset tidak lancar tahun 2022 100%, 2021 82,17%. Non keuangan lainnya, jumlah aset tidak lancar 100%, tahun 2021 97,53%. Jumlah aset 100%, 2021 87,26%. Liabilitas jangka pendek. Utang bank jangka pendek tahun 2022 100%, tahun 2021 84,37%. Utang usaha pihak belerasi tahun 2022 100%, tahun 2021 74,75%. Utang lainnya pihak ketiga tahun 2022 100%, tahun 2021 37,21%. Beban aktual jangka pendek 100%, dan tahun 2021 228,32%. Utang pajak tahun 2022 100%,
dan di tahun 2021 125,65%. Liabilitas secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki. Tahun 2022 100% dan tahun 2021 kosong. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang jatuh tempo dalam 1 tahun atas utang bank tahun 2022 100%, tahun 2021 29,42%. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atas utang pembiayaan konsumen tahun 2022 100%, tahun 2021 111,33%. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atas surat utang jangka panjang menengah kosong. Jumlah liabilitas jangka pendek 100% 2021 74,47%. Liabilitas pajak tangguhan 2022 100%, 2021 81,61%. Uang pemegang saham jangka panjang tahun 2022 100%, tahun 2021 81,97%. Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Liabilitas jangka panjang atas utang bank tahun 2022 100%, tahun 2021 200,76%. Liabilitas jangka panjang atas utang pembiayaan konsumen tahun 2022 100%, tahun 2021 100,41%. Kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang 100% dan 114,78%. Jumlah liabilitas jangka panjang 100% dan 152,43%. Jumlah liabilitas tahun 2022 100% dan tahun 2021 95,58%. Ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Saham biasa tahun 2022 100%, tahun 2021 100%. Tambahan modal disetor tahun 2022 100%, tahun 2021 99,02%. Komponen ekuitas lainnya tahun 2022 100%, tahun 2021 75,65%. Saldo laba akumulasi kerugian. Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya tahun 2022 100%, tahun 2021 112,95%. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 100% dan tahun 2021 minus 177,76%. Jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2022 100%. Jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2022 100%, tahun 2021 89,60%. Kepentingan dan pengendali tahun 2022 100%, tahun 2021 6,73%. Jumlah ekuitas 100% dan tahun 2021 77,43%. Jumlah liabilitas dan ekuitas tahun 2022 100% dan tahun 2021 872,31%. Saya Destiara Habibah dengan NPM 237. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan angka indeks dari laporan laba rugi PT Kimia Farma. Seperti yang kita ketahui, angka indeks ini dianalisis untuk mengetahui adanya kenaikan ataupun penurunan dari suatu perusahaan. Saya menganalisis PT Kimia Farma ini pada tahun 2021 sampai 2022, yang dimana tahun 2021 ini akan dijadikan tahun dasar, yaitu seluruh akun yang ada di 2021 akan dijadikan menjadi 100%. Lalu di PT Kimia Farma ini adanya penaikan pada tahun 2022 seperti penjualan dan pendapatan usaha naik sebesar 33,5%,
3,85%. Lalu ada beban pokok penjualan dan pendapatan, jumlah laba bruto, beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan keuangan, beban bunga dan keuangan, jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan. Lalu ada pendapatan komprehensif lainnya. Lalu adapun akun yang mengalami penurunan seperti keuntungan, kerugian, selisih mata uang asing, pendapatan lainnya, pendapatan beban atau pajak, lalu jumlah laba rugi dari operasi yang dilanjutkan, jumlah laba rugi, pendapatan komprehensif lainnya atau keuntungan, kerugian hasil revolusi aset tetap setelah pajak, lalu jumlah pendapatan komprehensif lainnya, jumlah pendapatan komprehensif setelah pajak, jumlah laba rugi komprehensif, laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk, laba rugi yang dapat didistribusikan ke kepentingan non pengendali, laba rugi komprehensif yang dapat didistribusikan ke entitas induk, laba rugi komprehensif yang dapat didistribusikan ke kepentingan non pengendali, dan laba rugi per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 terjadi banyak penurunan, namun tidak sedikit juga pendapatan yang dihasilkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan DuPont dari PT Kimia Farma. Yang pertama kita akan mencari ROI, yang dimana return of investment ini didapat dari net profit margin dikali dengan perputaran aktiva. Net profit margin didapat dari EAT dibagi dengan sales atau penjualan dikali dengan aktiva, yang didapat dari sales dibagi dengan total asset. Lalu hasilnya akan dimasukkan ke dalam rumus ROE atau return of equity. Sebelum itu kita harus mencari debt ratio yang didapat dari total debt atau total hutang dibagi dengan aset. Lalu hasil dari debt ratio ini dikurangi 1 dikurangi debt ratio untuk mendapat hasil dari ROE, yang dimana rumusnya itu ROI dibagi dengan 1 dikurangi debt ratio. Hasil dari ROE atau return of equity dari tahun 2022 yaitu senilai 0,023152683, dan hasil dari tahun 2021 yaitu minus 0,04025191. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.